Shalom buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, anak-anak kami Sekolah Minggu GKPI Pamen akan menyanyikan lagu pujian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kami membutuhkan dukungan doa dan dana kepada anak-anak sekolah minggu yang hadir di depan ini. Mereka akan mengikuti Jambore Nasional pada tanggal 19 sampai tanggal 22 Juli di GBKP Center Sukamakmur. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kami perlu dukungan doa dan dana. Setelah kita nanti selesai ibadah, di setiap pintu keluar masuknya gereja ini, guru-guru sekolah minggu akan memberikan persembahan kepada kita semua. Kiranya kita dapat memberikan persembahan mendukung anak-anak yang di depan ini adalah anak-anak yang hadir di dalam kegiatan Jambore Nasional. Terima kasih, Tuhan memberkati kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Adapun tema minggu kita pada minggu ini, kekuatan berasal daripada Allah. Biarlah damai sejahtera Tuhan hadir dalam ibadah kita pada hari ini. Mari kita saat teduh kita berdoa. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai 3. Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Sorga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersuka cita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 416 ayat 1 sampai 2.
mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu pertama setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6 dan ayat 13 sampai ayat 18. Kita membacanya secara bergantian. Ayat yang ke-18 kita nanti akan membaca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atas aku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapai. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1 sampai ayat 2. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sejenak merenungkan segala perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita menyesali dan memohon pengampunan dosa. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita.
berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus, Anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit, serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah berserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikianlah firman Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari PKJ 239 ayat 1 sampai ayat 2. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku taubat kembali ke dari nanas sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang tertulis dalam hukum Taurat ke-7 dan ke-8 beserta maksudnya. Hukum Taurat ke-7, jangan berzina. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu hendaklah suci hati kita serta bersikap sopan santun dalam kata dan perbuatan. Kepada semua orang, janganlah mengganggu orang atau merayu orang lain yang sudah berumah tangga, ataupun perjaka atau anak gadis, melainkan menolong mereka jika terjadi hubungan yang kurang baik, sehingga mereka kembali saling mengasihi dan mencintai. Kita harus melindungi hak ajasi manusia, teristimewa anak, dan membela mereka dari tindakan kekerasan jasmani, karena Allah menginginkan kita hidup penuh kasih. Hukum Taurat ke-8, jangan mencuri. Maksudnya adalah kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan berniat mencuri
atau menginginkan milik orang lain dengan jalan tidak sah. Janganlah kita merugikan mata pencarian orang lain. Janganlah kita menyalahgunakan jabatan, korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Kita harus menjaga harta sesama seperti milik kita sendiri. Sebab Allah menginginkan kita hidup bersyukur atas apa yang kita miliki dan tidak iri hati atas harta orang lain. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 408 ayat 1 tambah 3. Bersaksi mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan,
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 332 ayat 1 sampai 2. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan tuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam. Tiap tanya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, apa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka, dan menghibur yang sedih. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai kamu saat menikmati firman Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman, kabar baik bagi kita, diambil dari kitab 2 Korintus 4 ayat 5 hingga 12. Mari saudaraku, kita akan membaca secara responsoria. Kami akan awali dari ayat ganjil jemaat ayat genap, dan ayat yang terakhir ayat 12 kita bersama membacanya. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami,
supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Dengan demikian maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam kamu. Demikian firman Tuhan kepada kita. Shalom. Apa kabarnya? Apa kabarnya Bapak Ibu? Ada yang sakit? Ada yang galau? Ada yang luar biasa? Ada ya. Jujurkah kita mengatakan bahwa saudara dalam kondisi luar biasa? Atau itu hanya lip service? Ungkapan semata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita sebagai orang Kristen, saya boleh katakan tidak selamanya oke. Ada amin. Hidupmu sebagai pengikut Kristus tak selamanya oke. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana sikapmu? Mendengar peristiwa ini 2 minggu yang lampau, ada seorang pasutri, pasangan suami istri, istrinya sebagai parhorja kalau kami di GKPS Sintua, suaminya mengantar istrinya mengikuti sermon. Tetapi ketika mereka kembali dari gereja ke rumah, ada kecelakaan terjadi. Ada kecelakaan terjadi. Mereka yang naik sepeda motor nyemplung ke dalam sebuah lubang karena perbaikan jalan. Dan akhirnya suami istri dibawa ke rumah sakit. Dan juga khusus suaminya itu lebih parah. Dan suami ini ditempatkan di rumah sakit yang berbeda. Ada yang ditempatkan di rumah sakit Advent, ada yang ditempatkan di rumah sakit Adam Malik. Dan setelah beberapa hari, karena kondisi sang suami semakin tidak membaik, akhirnya masuk ICU dan akhirnya meninggal. Bagaimana kalau kamu memahami? Bagaimana kalau kamu menilai itu sebagai dari perspektif kekristenanmu? Kalau kaulah misalnya anak-anak di keluarga ini, apakah kau merasa oke di hadapan Tuhan? Apakah kita masih sungguh-sungguh berkata, Tuhan itu baik? Berdosakah kita mengatakan, Tuhan, kau tidak adil? Berdosakah kita mengatakan seperti itu dalam situasi seperti itu, saudara-saudara? Bagaimana responmu? Bagi aku, kita dapat mengatakan secara jujur apa yang kau alami, apa yang kau saksikan. Kalau oke, katakan oke. Kalau tidak, katakan tidak. Kita perlu jujur di hadapan Allah. Dan ternyata sikap pengalaman setiap orang percaya di dunia ini tak selamanya oke. Ada amin? Tak selamanya oke. Pertanyaan sekarang adalah, dikala sesuatu tidak oke,
dikala sesuatu tidak oke dalam hidupmu sebagai orang Kristen, masihkah ada asa? Asa artinya pengharapan. Masihkah ada hope, pengharapan di dalam Tuhan? Mari merenungkan firman ini. Contoh apa yang dialami oleh Paulus sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, sebagai komitmennya untuk mewartakan Kristus di dalam hidupnya. Tak selamanya oke, tak selamanya happy. Mengapa? Salah satu kehidupan yang dialami oleh Paulus dari penantang-penantangnya. Mereka berkata, surat Paulus itu memang tegas, keras. Tapi kalau dia berhadapan dengan muka dengan muka, sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti. Artinya itu tuduhan merendahkan. Tuduhan menunjukkan bahwa Paulus itu hanya mampu, hanya hebat kalau berjauhan. Ada seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya pengalaman dulu masa-masa pacaran, kalau membuat surat kepada pacar, begitulah kata-katanya, puitis sekali. Baca, kurang lagi, ganti. Begitulah. Terus menerus saya mau menuliskan kata-kata yang indah, ya, yang puitis, dengan harapan yang membaca itu, pacar itu tergoda kan gitu. Tetapi manakala saya bertemu dengan dia seperti bungkem, nggak bisa keluar yang di dalam hati. Seperti itu nampaknya pengalaman Paulus dari tuduhan-tuduhan penantangnya. Dia itu kalau berjauhan hebat, tapi kalau berhadap-hadapan loyo, bahkan kata-katanya tidak berarti. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia juga dituduh, dia juga dibully bahwa dia adalah seorang yang bodoh. Seorang yang oon, tahu ya istilah oon, dan tidak mampu bermegah. Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 6. 2 Korintus 11 ayat 6. Saya membaca untuk kita Bapak Ibu. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Jangan kiranya hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Penantang-penantangnya menganggap Paulus itu oon, bodoh. Dan itu semuanya gambaran bahwa pengikut Kristus, orang yang berpengharapan kepada Kristus, tak selamanya oke dalam kehidupan, dalam pelayanan itu sendiri. Dan itu menjadi gambaran. Bisa terjadi di dalam hidupmu, bisa terjadi di dalam hidupku. Saya sebagai pengikut Kristus, saya sebagai pendeta, saudara sebagai pemuda, ada bapak sebagai parhorja, ibu sebagai parhorja, ada yang begitu aktif bergereja, tapi itu tidak jaminan tak ada masalah di dalam hidupmu. Begitu ya. Itu tidak menjadi jaminan bahwa hidup kita ini semuanya serba oke. No. Kalau ada teologi yang mengatakan, kalau kau menjadi Kristen, kalau kau menjadi parhorja, kalau kau menjadi penatua, all be success, semuanya menjadi sukses. Itu adalah itu yang disebut dengan teologi kesuksesan, teologi kemakmuran. Bukan itu warna kita.
warna kita saat tidak oke, itu bisa saja oke. Kita terima yang tidak oke itu menjadi oke. Tetapi satu keyakinan saudaraku, bahwa di dalam keadaan itu Allah tahu. Di dalam keadaan itu Allah dekat. Di dalam keadaan itu kita memiliki, kita merasakan bahwa Allah itu baik. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 18 itu. Karena Tuhan bekerja. Pekerjaan Tuhan. Kalau saya baca itu Roma 8 ayat 18. Mari kita membacanya itu. Karena kita tahu. Apa yang kita tahu? Kata Paulus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang yang mengasihi Allah. Yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu bahwa rencana Tuhan, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang yang mengasihi Dia. Itu komitmen kita. Itu iman percaya kita. Walaupun keadaanmu tidak oke. Ya, katakanlah tidak oke. Jangan katakan bagaimana kabar? Luar biasa. Tapi hatinya berkecamuk. Tapi hatinya galau. Mari jujur di hadapan Allah. Allah tidak tidak suka kepada orang yang hipokrit, bersendiwara. Kalau katakan kau tidak oke, ya doakanlah aku, hidupku tidak oke saat ini. Allah tidak marah di situ. Tapi kau jujur dengan ketidakokeanmu itu, kita rindu Allah turut bekerja di dalam kehidupan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga mendeklarasikan, memaparkan bagaimana hidupnya, bagaimana pengalamannya memang tidak oke. Kita membaca dalam 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10 itu saudara. Paulus hamba Tuhan yang setia, menjadi pelayan yang luar biasa. Tetapi dia sendiri memiliki sakit, penyakit yang tak sembuh-sembuh. Itu yang disebut dengan duri di dalam daging. Sampai akhir hidupnya itu terus ada. Tetapi kendati pun seperti itu, dia memiliki iman pengharapan. Cukup kasih karuniaku bagimu. Di saat aku lemah, justru aku di situ kuat. Itulah karena dia merasa yang tidak oke itu normal. Tapi ada keyakinan yang teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus juga di dalam pemberitaan firman ini mengatakan bahwa hidupnya bagaikan bejana tanah liat. Ayat 7. Namun harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Hidup kita sebagai manusia adalah bagaikan bejana tanah liat. Tahu ya Bapak Ibu, saudara-saudara, tanah liat itu rentan untuk pecah. Rapuh, kan begitu tanah liat, rapuh. Itu melukiskan kehidupan kita. Kerapuhan itu, kalau bahasa sulitnya, apa yang dialami Paulus itu, penderitaan-penderitaan yang dialami Paulus itu, dia ungkapkan bagaikan bejana tanah liat yang rapuh, rentan, rusak. Tetapi di saat itu dia menyadari hidupku walaupun rentan, gampang pecah.
Di saat seperti itulah saudara dia merasakan bahwa ada kekuatan yang melimpah. Ada power yang melampaui pikiran manusia. Menguatkan dia sehingga dia mampu berpengharapan dalam kerentanan hidup. Kita saja, diri kita, rentannya kita ini. Hidup kita ini di dalam teks yang lain sama seperti uap, gampang hilang. Begitu saja. Kita ini suatu saat akan mati. Kita suatu saat akan disondo maradian. Apakah kita stop di situ? No. Kita memiliki hope. Kita memiliki pengharapan bahwa di saat akhirmu, di saat akhir hidupmu, ada seorang sosok pribadi yang maha kuat, maha kuasa. Dia tetap ada mendampingimu, menguatkanmu. Saya sangat tersentuh sekali dengan Mazmur 139 ayat 18 itu. Ibu tadi membaca ya, Mazmur 139 ayat 8 itu. Kalau saya baca di dalam Alkitab terjemahan baru, seperti ini katanya. Ayat 18. Jika aku menghitungnya, ini menghitung kekuatan, menghitung keajaiban karya-karya Allah di dalam hidupnya. Itu lebih banyak daripada pasir. Pasir uncounted, tak terhitung banyaknya ya. Tapi lebih dari itu perbuatan, tindakan Allah. Bahkan ayat yang terakhir ini. Ketika aku berhenti ternyata aku masih bersama dengan engkau. Waduh, luar biasa. Ketika aku berhenti, bisa kita artikan saudara. Ketika aku game over, ketika aku di son maradian, ternyata aku masih bersama engkau. Kekuatan yang luar biasa meneguhkan kita. Kalaupun rentan hidup kita ini gampang pecah, bahkan suatu saat kita akan game over, mati. Ingat, Allah tidak menjauh dari kita. Tapi Dia masih bersama kita. Demikian juga saudara, kesaksian Paulus di dalam perjalanan hidupnya. Paulus mengatakan kata-kata derita, kata-kata kesedihan. Dia katakan seperti ini. Di dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Luar biasa. Dalam segala hal kami ditindas. Tidak ada yang saya ketahui dalam segala hal dia ditindas. Pengakuan Paulus ini. Dalam segala hal kami ditindas. Ya kalau kita bisa saja ditindas kita suatu saat. Karena tertentu. Tapi bukan dalam segala hal. Paulus berkata dalam segala hal kami ditindas. Tapi tidak hancur. Kami habis akal. Namun tidak putus asa. Kata-kata ini saudara mengingatkan kita. Hidup kita di dalam perjalanan hidup ini. Memang sering kita ditaburi dengan ratapan, ditaburi dengan kesulitan. Tapi kata-kata ini mengubah hidup kita. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Habis akal, kadang dunia orang yang berbicara, kalau putus, sepertinya dia habis akal. Habis akal, sudah itu ya down. Tidak mau lagi melakukan yang baik, down. Jauhlah itu dari kita. Walaupun putus misalnya yang berhalet. Jangan down saudara. Tuhan akan tunjukkan yang lebih baik lagi. Lebih setia lagi. Itu tandanya kita tidak putus asa.
Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Semuanya ini saudara, semuanya ini mau mengatakan, meneguhkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Ternyata dengan kuasa Allah, kehebatan Allah itu, walaupun kita rentan, gampang bagaikan bejana itu, gampang retak. Walaupun kita mengalami suka, penderitaan, air mata di dalam hidup kita. Tapi karena Allah itu ada sesuatu yang berubah. Tidak habis akal, tidak putus asa. Artinya masih ada harapan. Dan harapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah berita kabar baik, sukacita bagi kita. Bahkan di dalam ayat 6 kita bisa membaca, di dalam ayat 6 di sini disebutkan, dari dalam gelap akan bercahayalah terang. Orang yang mengimani Tuhan di dalam hidupnya, walaupun tidak oke, walaupun kadang-kala tidak oke hidupmu, imani firman Tuhan, dari gelap akan bercahayalah terang. Dari gelap timbullah terang. Itu berarti ada transformasi bagi kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Ada diobahkan ya, bukan diobah sendiri, bukan. Diobahkan, dan oknum di itu adalah Dia. Yang mengubah itu adalah Dia. Allah kita, Allah yang memiliki power, kekuatan, dari kekuatan yang maha kuat dibanding dengan kekuatan-kekuatan yang di dunia ini. Dalam gelap terbitlah terang. Dan itulah sukacita, dan itulah kekuatan, dan itulah kebanggaan kita memiliki Allah yang luar biasa, yang kita yakini Dia adalah yang selalu menyertai kita. Dia memahami kita, bahkan rencananya adalah rencana yang terbaik bagi kita. Karena itu saudara, melalui pemberitaan firman Tuhan ini, kita semakin melihat masa depan kita adalah masa yang penuh pengharapan. Ada amin? Bukan masa kegelapan, tapi masa penuh pengharapan. Karena itu mari kita bersama-sama dengan Paulus membaca kesaksian Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Ini tidak menjadi bagian khotbah, tapi saya rindu membacakan itu. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui hari demi hari. Walaupun suatu saat hidup kita merosot, bagi orang tua yang udah usia 55 tahun ke atas, pasti ada yang merosot. Jujur, merosot kekuatan, merosot penglihatan, merosot juga saya kira pendapatannya. Pendapatan juga merosot karena udah pensiun misalnya. Merosot, banyak yang merosot. Dan yang muncul mungkin sakit penyakit. Tapi sekalipun demikian, kami tidak tawar hati. Itu bahasa Paulus dan itu menjadi bahasa kita juga. Tetapi meskipun lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami selalu diperbaharui. Artinya saudara, ada hope, ada pengharapan, walaupun ditindas tapi tidak putus asa. Walaupun dijepit tapi tidak terjepit. Walaupun ada air mata. Air mata ada, wajar air mata ada. Tapi itu diobahkan oleh Allah menjadi mata air kebahagiaan, sukacita bagi kita. Saya kira saudara,
kenal pohon karet ya. Pohon karet ya. Dan ketika saya SMA, itu juga sebagian dari pekerjaan saya. Itu manderes namanya. Kalau ada kebun karet misalnya, pohon karet, ada orang yang melakukan manderes. Dan saya amati orang yang manderes itu menyadap pohon karet itu supaya keluar getahnya. Kalau kita manderes pasti kulit-kulit pohon karet itu terluka, kan begitu. Dengan terlukanya dia, di situ dia mengeluarkan getahnya, kan begitu. Kadang ya yang manderes itu bukan hanya kulitnya yang tergores, terluka, kena juga kepada itu kayunya, tapi tidak apa-apa. Apa yang mau saya sampaikan saudara? Hasil goresan terhadap pohon karet itu ternyata melahirkan sukacita. Demikian halnya walaupun dalam perjalanan hidup kita ada goresan, ada hambatan, sebagaimana Paulus itu dibuli. Tetapi justru di saat seperti itu kita menikmati, merasakan kekuatan dari Allah. Bahkan di saat seperti itu kita menyaksikan bahwa Allah itu Allah yang mengetahui, Allah yang menguatkan, dan Allah yang mencari solusi. Dan ini menjadi ilustrasi yang hidup pekerjaan menyadap, pekerjaan manderes pohon rambung, pohon karet. Dengan kita melakukan atau pohon karet itu mengalami goresan-goresan, tapi justru dengan goresan-goresan itu keluarlah sukacita, keluarlah ya mendatangkan sesuatu kebahagiaan, kebutuhan tertutupi. Demikianlah halnya saudara, manakala kalaupun kita menghadapi hidupmu dihempang karena engkau melakukan perbuatan baik dalam hidupmu, biarlah Injil itu berkembang. Ada amin. Walaupun seperti di luar negeri, di kampung-kampung tertentu, karena imannya dia dibakar. Tapi imannya itu tidak terbakar. Sebaliknya imannya itu mengakar, sehingga menjadi kesaksian kepada banyak orang. Karena itu saudaraku, jangan gelisah, jangan putus asa. Percayalah kepada Allah di dalam hidupmu, di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekalipun kita adalah bagaikan bejana tanah liat, tapi Tuhan mampu ubah menjadi bejana yang berguna, menjadi kesaksian bagi kita. Biarlah hidup kita mungkin menua, tapi dipakailah. Tuhan boleh pakai kita menuai yang baik, menuai menjadi kesaksian. Mungkin suatu saat kita ini mengalami godaan, bahkan ya hidupmu disepelekan atau ya tidak dianggap karena engkau percaya kepada Tuhan. Tapi di saat seperti itulah engkau semakin merasakan kekuatan, semakin merasakan sukacita di dalam Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan melalui hidup kita, melalui cakap kita, melalui pekerjaan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat, di saat kita lemah, kita kuat karena kasih karunia-Nya. Enough for you. Cukup bagimu, cukup bagi kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang maha baik, kendati benar Tuhan hidup kami ini tak selamanya oke, tapi kami merasakan dengan ketidakokian kami rindu Engkau campur tangan, Engkau memberkati, Engkau menguatkan kami. Walaupun suatu saat hidup kami ini menua, semakin tua, tetapi lewat pertolongan-Mu kami tetap menuai yang baik.
Karena Tuhan Yesus, Allah itu adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah hidup kami, berkatilah hidup kerjaan saudara-saudara kami, sehingga melalui hidup mereka nama Tuhan semakin dimuliakan. Perbuatan-perbuatan Tuhan semakin nyata lewat kehidupan mereka, sehingga pada waktunya banyak mulut mengaku Yesus adalah Tuhan. Allah itu adalah kekuatan bagi kami, sumber sukacita dan sumber berkat bagi kami. Terima kasih, berkatilah hidup kami, berkatilah firman ini berbuah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbing aku, itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara diriku derita, damai menanti di sorga Bapa. Oh Juru Selamat, pegang aku, bimbing aku, itu ku perlu. Beri pertolongan, kuat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Untuk menghantar kita memberi kurban persembahan kita, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan kita.
Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Yang kami selamanya dari tanah asalnya, yang kau terima itu yang kau beri. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kekuasaan dan Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.